Bismillahirrahmanirrahim. Hai, welcome back my YouTube channel Petri. Kali ini hari pertama untuk pelatihan pendidikan inklusif. Kita lanjut setelah mengikuti BIMTEK. Kalau skor tes akhirnya di atas 70, maka bisa berlanjut ke, kan kemarin udah 100% BIMTEK Guru Belajar Seri Pendidikan Inklusif Angkatan 1 kemarin sudah berlangsung tanggal 3 Mei sampai 10 Mei 2021 udah tuntas. Nah, sekarang agendanya berlanjut dengan pelatihan Guru Belajar Seri Pendidikan Inklusif Angkatan 1. Dia ada di websitenya ya, simgurubelajar.simpkb. Masuk dan login dengan akun dari SimPKB kita dan passwordnya. Kita mulai. Bismillah. Jadwalnya tanggal 19 Mei 2021 sampai ke 26 Mei 2021. Ini hari pertama, masih 0%. Masuk ya, akun SimPKB-nya. Masuk. Setelah masuk, kita akan ke ini. Di sini ada pelatihan angkatan 1. 0% kan Bu Petri, masih komplitnya dari 20 step yang akan dilalui. Selamat datang di program belajar seri pendidikan inklusif. Melalui tahap pelatihan ini, Anda akan diajak untuk mencapai tujuan berikut. 1. Mendapat pengalaman langsung dalam melaksanakan kegiatan identifikasi. 2. Mendapat pengalaman langsung dalam melaksanakan asesmen akademik, menyusun laporan hasil asesmen akademik, dan menyusun planning matrik. Dan yang ketiga, mendapat pengalaman langsung dalam menyusun program pembelajaran individual atau PPI. Untuk mencapainya, silakan mengikuti petunjuk berikut. 1. Pelajari kata-kata setiap instruksi yang ada. 2. Setiap topik Anda akan diminta mempraktikkan langsung materi yang diberikan dengan mengunduh format yang disediakan dan mengunggah hasil praktiknya. 3. Pelajari setiap materi yang ada untuk mendapat pemahaman utuh sehingga memudahkan Anda dalam menyelesaikan tugas. Anda akan mendapat sertifikat senilai 32 JP dan piagam penghargaan setelah mengunggah bukti pengimbasan. Selamat belajar, silakan menuju ke topik identifikasi. Kita lihat dulu. Di identifikasi ada 4 topik yang dipelajari apa saja. Aktivitas 1 meliputi pengantar sapaan. Identifikasi. Materi identifikasi ada 4 ya yang harus dipelajari. Di aktivitas 2-nya ada pengantar alur pembelajaran. Aktivitas 3 ada penugasan. Aktivitas 4 pengumpulan tugas. Dan aktivitas 5 tes formatif. Baru yang aktivitas 6-nya refleksi. Di poin kedua, setelah identifikasi kan kita itu dalam belajar pendidikan inklusi urutannya kan adalah identifikasi, assessment, planning matrik, dan terakhir PPI. Nah, 4 komponen ini dibagi gitu ya. Kepencet maju. Gimana mundurnya nih? Ini mundur. Tadi identifikasi ada 4 topik tambah 2 kuis 6. Asesmen ada 6 topik tambah 2 kuis 8. Planning matrik 3 tambah 3 6. PPI 3 tambah 2 5. 5 tambah 6 11 tambah 8 19. Dia ngitungnya hanya yang topik saja. 4 6 10 tambah 3 13 tambah 3 16. Tapi tadi totalnya 20 step. Berarti kuisnya dihitung juga.
Di tahap asesmen apa sih yang dipelajari? Kita akan mempelajari aktivitas 1 juga sama alurnya. Jadi ini alur di setiap step. Sama pengantar sapaan, pengantar alur pembelajaran, penugasan, latihan menyusun kisi-kisi pelaksanaan asesmen, latihan menyusun instrumen asesmen, dan latihan melaksanakan dan menyusun hasil asesmen. Ada tes formatif, ada refleksi. Di planning matrix juga ada 3 topik. Aktivitas 1 sama pengantar sapaan planning matrix, aktivitas 2 pengantar alur pembelajaran planning matrix, dan yang ketiga penugasan sesuai dengan topiknya ya. Yang selalu ada kuis, tes formatif, dan refleksi. Dan yang terakhir PPI juga 3 topik, pengantar sapaan, urutannya pengantar alur, dan penugasan. Baik, dimulai dari supaya nggak 0%, kita harus mengikuti alurnya, expand all. Ini kan kita mulai dari step 1 gini kan misalnya. Coba kalau selesai harus diklik mark complete. Pengantar sapaan itu apa? Di sini diidentifikasi. Di sini kita akan pelajari materi sistem layanan pembelajaran yang di dalamnya terdapat materi identifikasi. Dalam tahap pelatihan ini, Anda akan belajar melakukan identifikasi melalui praktek terhadap peserta didik berkebutuhan khusus yang terdapat di sekolah Anda. Contoh kasus yang diberikan, silakan menuju aktivitas berikutnya. Jangan lupa klik mark complete. Kalau ini sudah kita klik, nah nambah kan dari 0% jadi 5, itu syaratnya. Aktivitas 2, pengantar alur pembelajaran identifikasi. Untuk lebih memahami materi yang akan Anda pelajari di topik ini, diharapkan dapat mempelajari setiap tahap dengan skema. Dengan seksama di sini urutannya dari alur kegiatan topik ini, mulai dari mempelajari instrumen identifikasi, latihan identifikasi, hingga pada tes akhir. Jangan lupa download instrumen. Oke, mark complete supaya persentasenya nambah. Klik. Jadi 10% ya, udah bertambah. Ini nih. Pelajari kembali materi identifikasi, unduh instrumen identifikasi, tentukan satu siswa yang diduga berkebutuhan khusus, pelajari instrumen, isi instrumen, dan terakhir buatlah kesimpulan identifikasi. Pelajari kembali materi identifikasi, unduh instrumen, tentukan siswanya. Jadi kita unduh untuk instrumennya. Oke, setelah diunduh dalam bentuk Excel. Nanti kita akan mengerjakan ini. Buka aja. Formatnya seperti apa gitu. Kita coba buka. WPS kan kalau Excel. Ternyata tampilannya nggak support ya di HP. Dia akan ada seperti ini. Misalnya kita akan mengidentifikasi siswa yang ABK penglihatan atau pendengaran atau intelektual, fisik motorik, emosional, autis, ADHD, slow learner atau kesulitan belajar. Nah, di situ nama siswanya, tempat tanggal, jenis kelamin, semua data dilengkapi, diidentifikasi, buta atau low vision. Kemudian kita tentukan pertanyaannya, tidak dapat melihat tapi dapat membedakan. Di sini ada bobot yang akan menjadi instrumen identifikasi. Oke, kita lanjut. Kalau sudah di-download, jangan lupa mark complete supaya persentase nambah, udah 15% kan. Aktivitas 4 harus pengumpulan tugas. Oh, pantes harus kita upload ke sini. Yang tadi maksimum 401 MB dalam format boleh PDF, boleh Windows boleh Word-nya docx atau docx Windows 2000
97, 2003 atau 2010 bisa ini formatnya. Oh, ini yang dibilang tugasnya susah, lumayan ya. Berarti harus mengerjakan format tadi, jadikan PDF, baru bisa menuju ke aktivitas berikutnya. Ini yang membedakan antara BIMTEK dan pelatihan. Materi sudah kita peroleh di BIMTEK, saat pelatihan langsung pada benar-benar penerapan. Ya, semoga bermanfaat. Agak pusing mau mengerjakannya ya Bapak Ibu, tapi tetap harus dikerjakan. Oke, terima kasih. Sampai bertemu di video berikutnya ya.